Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 3301 sampai bab 3303. Di ruang tamu yang megah di villa mewah pribadi. Si Jingkai sedang duduk di sofa besar, tampak pucat dan memegang ponsel erat di tangannya. Petunjuk di ponselnya baru saja memberitahunya bahwa ketujuh dewa palsu yang tersisa telah terbunuh. Sejauh ini, 10 dewa palsu yang dia habiskan banyak uang untuk disewa dari luar negeri semuanya telah mati. 10 dewa palsu telah dimusnahkan seluruhnya. Berita ini, seperti sebuah bom, menyebabkan guncangan hebat di dalam hatinya. Matanya membelalak dan dia menatap kosong ke langit-langit, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia katakan di telepon. 10 dewa palsu ini semuanya membutuhkan banyak uang untuk disewa. Pada awalnya, Jack membual tentang Haku, mengatakan bahwa itu sangat sepadan dengan harganya. Jack berkata bahwa dewa-dewa palsu ini dipilih dan dibudidayakan dengan cermat. Mereka adalah dewa sejati, tidak ada tandingan mereka di dunia. Saat itu, si Jingkai juga berpikir demikian. Alhasil, saya tidak menyangka hanya dalam beberapa hari, 10 dewa palsu terbunuh dengan begitu mudahnya, tersapu seperti daun-daun berguguran. Tapi sekarang, si Jingkai tidak punya waktu untuk menyelesaikan masalah dengan Jack. Karena dia menyadari bahwa Ye Chong adalah seseorang yang sama sekali tidak mampu dia sakiti. Tangan si Jingkai mulai gemetar, dan dia merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia selalu menggunakan uang sebagai senjata dan bertindak sembarangan. Dia tidak pernah menyangka akan ada situasi seperti ini. Dia awalnya berencana menggunakan dewa-dewa palsu ini untuk membalas dendam. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa tidak ada harapan. Sekarang si Jingkai menjadi burung yang ketakutan, dan satu-satunya pikirannya adalah melarikan diri. Namun, saat dia hendak pergi, pintu tiba-tiba terbuka. Beberapa prajurit masuk, orang-orang ini memiliki ekspresi serius, mata tegas, dan langkah mantap. Hati si Jingkai tenggelam ke dasar. "Kamu? Siapa kamu?" si Jingkai bertanya dengan ngeri. Sebelum dia selesai berbicara, gadis lain masuk dari pintu. Gadis ini tampan, dia mengenakan pakaian olahraga dan terlihat sangat cakap. Bahkan saat ini, mata si Jingkai tidak bisa membantu tetapi menunjukkan jejak perak. Dan gadis ini tak lain adalah Zhu Jiayin. Zhu Jiayin menghampiri si Jingkai, mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu si Jingkai?" Baru kemudian si Jingkai bereaksi dan bertanya dengan cepat, "Siapa kamu?" "Jack sudah di bawah kendali kami," kata Zhu Jiayin. Setelah si Jingkai mendengar nama Jack, hatinya kembali terasa dingin. Sepertinya dia datang ke sini karena masalah Ye Chong. "Apakah kamu menyewa 10 dewa palsu dari Jack?" Zhu Jiayin bertanya. Ya, mendengar penegasan si Jingkai, semua orang segera menjadi waspada, terutama para prajurit, yang semuanya memasuki posisi bertarung. "Di mana dewa-dewa palsu ini?" Zhu Jiayin bertanya dengan tergesa-gesa. Si Jingkai menjawab, "Semuanya mati." "Apa?" Zhu Jiayin tampak terkejut. "Semuanya mati." "Bagaimana kamu mati?" Zhu Jiayin bertanya. "Dibunuh oleh seorang pria." Jawab si Jingkai. "Apa?" Setelah mendengar ini, semua orang tercengang. Kabar yang disampaikan si Jingkai sungguh mengejutkan. Sebanyak 10 dewa palsu, semuanya dibunuh oleh satu orang. Semua orang saling memandang. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana satu orang dapat membunuh 10 dewa palsu sendirian. Karena orang-orang ini semuanya berperang melawan dewa-dewa palsu. Ternyata misi Zhu Jiayin ke luar negeri kali ini adalah menyelidiki dewa-dewa palsu. Dan bawahan yang dipimpinnya semuanya adalah elit dari saluran pertama. Setelah banyak kerja keras,
mereka akhirnya menangkap dewa palsu dan mengirimkannya kembali ke saluran pertama untuk dipelajari. Belakangan, Zhu Jiayin menyelidiki dan menemukan bahwa ada seseorang di Tiongkok yang sebenarnya menyewa 10 dewa palsu sekaligus. Dia mengikuti petunjuknya dan akhirnya menemukan Xi Jingkai. Namun, Zhu Jiayin tidak mengetahui bahwa ke-10 dewa palsu telah terbunuh. Siapa orang ini? Zhu Jiayin bertanya. Xi Jingzi berkata dengan ragu, "Ya, itu adalah seorang pemuda bernama Ye Chong." Ye Chong, mata Zhu Jiayin pertama kali berubah dari terkejut menjadi lega. Yang mengejutkanku adalah mengapa ada sesuatu tentang Ye Chong yang terlibat. Yang melegakan adalah jika 10 dewa palsu ini semuanya dibunuh oleh Ye Chong, itu normal. Perusahaan hiburan Tianzhou, gedung perkantoran. Cahaya matahari terbenam menyinari jendela menuju ruang CEO yang mewah. Ma Huatian sedang duduk di kursi dengan mata terpejam, tampak menikmati kedamaian saat ini. Salah satu tangannya dibalut dan dia tampak kurus. Di depannya berdiri lebih dari selusin eksekutif senior perusahaan. Para pejabat tinggi dan Ma Huatian ini semuanya adalah anggota dunia seni bela diri. Mereka dikumpulkan oleh Ma Huatian dari mana saja selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, seorang lelaki tua membuka pintu dan masuk dengan sembarangan. Sejenak suasana tenang dipecahkan oleh seorang lelaki tua yang datang tanpa diduga. Orang tua itu mengenakan pakaian abu-abu sederhana, dan wajahnya yang keriput tampak lapuk, tetapi matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. "Di mana Ye Chong?" tanya lelaki tua itu langsung pada intinya. Ma Huatian mengerutkan kening. Dia baru saja dibersihkan oleh Ye Chong, dan ketika dia merasa tertekan, seorang lelaki tua yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati tiba-tiba datang dan menyebut Ye Chong. Bagaimana hal ini dapat ditoleransi? Dia sudah mati. Ma Huatian berkata dengan marah. "Kamu ingin menemukannya? Haruskah aku menurunkanmu?" Sebelum Ma Huatian menyelesaikan perkataannya, lelaki tua itu tiba-tiba mengambil tindakan dengan gerakan yang cepat dan kuat. Ma Huatian bereaksi cepat dan segera mengambil tindakan untuk melawan. Lalu, terdengar ledakan, disusul teriakan Ma Huatian. "Ah!" Ma Huatian langsung pingsan. Lalu dia ditinju ke dinding di belakang. Semua orang tercengang. Di antara para eksekutif perusahaan ini, Ma Huatian tentu saja adalah yang terkuat. Akibatnya, dia terbunuh hanya dalam satu ronde pertarungan. Semua orang tercengang, banyak karyawan berkumpul di luar pintu, mengintip pemandangan melalui pintu yang setengah terbuka. Hati mereka dipenuhi rasa ngeri. "Kamu? Siapa kamu?" seseorang bertanya dengan berani. Orang tua itu tidak menjawab. Hanya tersenyum dingin. "Aku bertanya lagi, di mana Ye Chong?" Jika tidak ada yang menjawab, aku akan membunuh kalian semua. Semua orang sangat ketakutan sehingga mereka mundur. Kecuali Ma Huatian, tidak ada orang lain yang tahu tentang Ye Chong. Dan tepat ketika lelaki tua itu hendak melakukan pembunuhan besar-besaran, tawa seorang gadis tiba-tiba terdengar. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat seorang wanita cantik masuk sambil tersenyum. "Orang tua, apakah kamu mencari Ye Chong?" tanya si cantik. "Gadis kecil, siapa kamu?" tanya lelaki tua itu. Wanita cantik itu tersenyum dan berkata, "Namaku Wang Yao, untuk apa kamu mencari Ye Chong?" Pria tua itu mendengus dingin, "Kamu tidak perlu tahu. Kamu hanya perlu memberitahuku di mana dia berada." Wang Yao mengangkat bahu. "Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda, dia berada di rumah sakit jiwa." "Rumah sakit jiwa apa?" orang tua itu bertanya dengan ragu. Wang Yao berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu beritahu aku dulu, mengapa kamu mencari Ye Chong? Bunuh dia." Bab 3302 Pusat Penelitian Manusia Abnormal,
kamu ingin membunuh Ye Chong? Wang Yao bertanya sambil tersenyum. Orang tua itu tidak menjawab, tapi terus bertanya, sekarang beritahu saya, rumah sakit jiwa yang mana itu? Saya rasa itu tidak perlu, Wang Yao berkata sambil tersenyum. Kenapa? Orang tua itu bertanya dengan lucu, apa yang kuinginkan, bukan giliran orang lain yang memberitahuku apa yang harus kulakukan. Wang Yao mengangkat bahu, karena kamu akan mati, aku akan mati, siapa yang akan membunuhku? Aku, kamu. Orang tua itu terhibur dengan senyuman Wang Yao. Sebagai seorang Grandmaster terkenal di dunia seni bela diri, berapa banyak master yang mati di bawah kepemimpinannya? Sekarang seorang gadis muda ingin bunuh diri. Wang Yao tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Haha, gadis kecil, jika kamu, kata lelaki tua itu. Akibatnya, sebelum dia selesai berbicara, lelaki tua itu tiba-tiba tampak tertegun, seolah sedang tenggelam dalam pikirannya, lalu menjadi tidak bergerak. Ini berlangsung selama 30 detik. Orang tua itu tiba-tiba gemetar dan jatuh ke tanah dengan kaku dan mati. Semua orang kembali terkejut dan memandang Wang Yao dengan tercengang. Di mata mereka, lelaki tua ini sudah menjadi ahli top. Tapi aku tidak menyangka gadis kecil ini akan membunuh lelaki tua itu hanya dengan beberapa gerakan. Jenis budidaya apa ini? Menakutkan untuk memikirkannya. Orang-orang ini sangat ketakutan sehingga mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani menatap Wang Yao. Wang Yao hanya tersenyum, lalu dia berbalik dan pergi. Wang Yao membunuh orang tua itu bukan untuk membantu Ye Chong. Jika lelaki tua ini lebih kuat dan benar-benar bisa melawan Ye Chong, Wang Yao mungkin akan memberitahunya lokasi Ye Chong. Namun, kekuatan orang tua ini terlalu lemah dan tidak bisa dibandingkan dengan Ye Chong. Oleh karena itu, Wang Yao sebaiknya membunuh orang tua ini untuk mencegahnya menunda urusan Ye Chong. Tentu saja, Wang Yao tidak benar-benar ingin membantu Ye Chong, dia hanya takut hal itu akan menunda dia untuk menonton kesenangan itu. Pada saat ini, Ye Chong telah tiba di rumah sakit jiwa yang disebutkan Wang Yao. Tempat ini jauh dari kota, di pinggiran kota yang tenang. Rumah sakit jiwa tua berdiri di antara pepohonan hijau dan rumput liar yang menyebar. Gaya arsitektur rumah sakit jiwa ini unik, dengan gaya gotik yang aneh. Dari kejauhan, menara yang menjulang tinggi, dinding batu tebal, dan jendela pecah semuanya menampakkan suasana misterius dan mencekam. Area sekitar rumah sakit jiwa diblokir oleh pagar besi yang tinggi. Orang luar tidak diperbolehkan masuk sesuka hati, dan orang yang berada di dalam tidak mungkin keluar. Rumah sakit jiwa yang berada di tengah pagar kawat berduri itu seperti pulau terpencil. Ada tanda di bagian utama bangunan dengan beberapa tulisan kaligrafi di atasnya, Pusat Penelitian Manusia Abnormal. Sepertinya ini adalah nama rumah sakit jiwa. Ye Chong berpikir dalam hati. Namanya saja sudah cukup abnormal, di bawah sinar matahari. Bayangan rumah sakit jiwa terbentang dan menempel di rumput sekitarnya. Sesekali hembusan angin dingin bertiup, membuat dahan-dahan kering di halaman berdesir. Bangunan-bangunan di halaman sudah lama rusak, dinding ditutupi lumut dan tanaman merambat, serta pintu dan jendela sudah lama rusak. Namun meski begitu, beberapa petugas keamanan masih terlihat berpatroli di halaman. Kontrol di sini cukup ketat. Ayo pergi, kata seseorang yang datang bersama Ye Chong. Ini semua diatur oleh Wang Yao. Ye Chong datang ke sini untuk mencari desainer game. Setelah Wang Yao mengetahuinya, dia sangat tertarik dan bersikeras membantu Ye Chong. Ye Chong hanya ingin menyelinap ke rumah sakit jiwa dan mencari desainer game, jadi dia setuju dengan Wang Yao. Namun segera, Ye Chong menyesalinya,
hal-hal yang dapat diselesaikan dengan mudah di saluran pertama menjadi jauh lebih rumit jika menyangkut Wang Yao. Wang Yao seperti dalam ilusi, dia masih memiliki banyak koneksi. Segera, dia mengandalkan koneksinya untuk membawa Ye Chong ke rumah sakit jiwa ini. Selesai, Wang Yao memberitahu Ye Chong dengan gembira, "Saya meminta Anda untuk mencari pekerjaan di rumah sakit jiwa melalui koneksi saya." Ye Chong berkata dengan terkejut, "Oh, benarkah? Terima kasih banyak. Apakah kamu melakukannya?" "Melakukan penelitian," kata Wang Yao sambil tersenyum. "Oh, penelitian apa yang kamu lakukan?" Ye Chong bertanya. Wang Yao berkata dengan serius, "Sedang dipelajari." Ye Chong memiliki garis hitam di kepalanya, sedang dipelajari. King masuk ke rumah sakit jiwa bukan sebagai dokter, tapi sebagai pasien. Dalam hal ini, Ye Chong terdiam. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Wang Yao sengaja mempermainkannya. Tapi, bagaimanapun juga, memasuki rumah sakit jiwa adalah hal yang utama. Jadi, Ye Chong menyamar sebagai pasien dan diantar oleh seseorang, dan datang ke sini. Setelah mengambil dokumen, kedua orang itu memasuki rumah sakit jiwa. Seorang penjaga keamanan membawa mereka ke dalam gedung. Memasuki gedung, pertama-tama Anda akan melihat sebuah koridor. Di ujung koridor yang panjang, lampu redup berkedip-kedip, membuat orang merasa tidak nyaman. Ada beberapa foto buram yang tergantung di dinding di kedua sisi. Itu tampak seperti foto grup pasien atau staf medis sebelumnya. Di bawah cahaya redup, wajah-wajah dalam foto tampak terdistorsi dengan cara yang aneh. Ye Chong tidak takut saat melihat ini. Sebaliknya, pria yang menggendongnya tampak kurang tangguh. Sesekali terdengar suara tawa gila dari sebuah ruangan di kejauhan yang membuat orang bergidik. Segera, mereka sampai di aula. Wakil direktur rumah sakit jiwa adalah seorang wanita berusia sekitar 40 tahun, mengenakan jas putih dan terlihat sangat lembut. Orang yang mengawal Ye Chong segera menyelesaikan formalitas dengan wakil dekan dan kemudian bergegas pergi. Sepertinya dia tidak ingin tinggal di tempat seperti ini lebih lama lagi. Wakil presiden tersenyum pada Ye Chong dan berkata, "Halo, nama saya Cheng Wenxin, jangan takut, saya yakin Anda akan baik-baik saja." Ye Chong mengangguk. Cheng Wenxin memandang Ye Chong dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu terlihat sangat normal, kamu sama sekali tidak terlihat seperti pasien." Ye Chong diam-diam berkata buruk, dia hampir lupa berpura-pura sakit jiwa. Kunci dari pertanyaan ini adalah semen nomor 52 harus dicampur dengan pasta setebal 3 mm. Setelah tercampur secukupnya melalui teorema Pythagoras, inti sel dapat dipecah dan diperoleh lubang hitam di dalamnya. Benda langit. Ye Chong berkata omong kosong. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Chong, Cheng Wenxin menggelengkan kepalanya. "Anak muda, sepertinya kamu tidak sakit parah." Ye Chong diam-diam menghela nafas lega. Saat ini, suara tawa pasien terdengar dari kejauhan. "Haha, apakah kamu mendengarnya?" Cheng Wenxin berkata sambil tersenyum. Beberapa orang mengatakan bahwa suara ini mengingatkan orang bahwa ini dulunya adalah tempat yang penuh dengan rasa sakit dan keputusasaan. Nasibnya dan apakah dia telah dibebaskan telah menjadi misteri abadi, kata Cheng Wenxin dengan emosi. Kemudian, dia bereaksi dan berkata kepada Ye Chong, "Oh, maaf. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan emosi saya. Tidak masalah." Cheng Wenxin melanjutkan, "Secara umum, rumah sakit jiwa bukan hanya saksi, tetapi juga simbol dari nasib tragis itu. Di sini, orang dapat merasakan depresi dan kegelisahan yang mendalam, seolah-olah." Cheng Wenxin tiba-tiba berhenti. Dia tersenyum pada Ye Chong. "Ah, maaf. Aku tidak bisa menahan diri lagi." Ye Chong memiliki garis hitam di kepalanya.
Tampaknya Cheng Wenxin ini bahkan lebih gila daripada dirinya sendiri. Bab 3303 Sekelompok orang gila. Kemudian, Ye Chong mengikuti Cheng Wenxin dan berjalan ke bangsal rumah sakit jiwa. Sambil berjalan, Cheng Wenxin memperkenalkan situasi rumah sakit jiwa kepada Ye Chong. Tentu saja, dia mengungkapkan perasaannya dari waktu ke waktu. Segera, dua orang masuk ke aula. Disinilah pasien melakukan aktivitas sehari-hari, kata Cheng Wenxin. Ye Chong menoleh dan menemukan ada banyak orang di aula. Para pasien ini mengenakan pakaian seragam dan sibuk satu sama lain, membentuk gambaran yang tidak masuk akal sekaligus membingungkan. Matahari bersinar melalui jendela yang setengah terbuka dan ke lantai halus, memancarkan bintik-bintik cahaya dan bayangan. Udara dipenuhi bau menyengat yang dicampur dengan ramuan dan desinfektan. Di sudut aula, beberapa pasien sedang duduk di bangku, masing-masing tenggelam dalam dunianya masing-masing. Salah satu dari mereka memegang sedotan plastik di tangannya dan tampak sedang mempelajari sesuatu dengan serius. Orang lain sedang menatap langit di luar jendela, seolah dia baru saja melihat sesuatu yang menakjubkan. Ada juga beberapa pasien yang berkumpul, memainkan permainan sederhana, terkadang dengan senyum ceria di wajahnya, terkadang dengan ekspresi bingung. Soalnya, meskipun kondisi mental mereka berbeda, mereka menemukan cara unik untuk bergaul di tempat istimewa ini, kata Cheng Wenxin kepada Ye Chong dengan emosi. Ye Chong mengabaikannya. Ada juga sekelompok pasien yang berkumpul untuk mendengarkan ceramah pasien lain. Pasien yang sedang memberikan ceramah menuliskan sekumpulan rumus di atas kertas dengan kuas lalu menunjukkannya kepada yang lain. Siswa-siswa yang terkasih, setelah saya melakukan derivasi dengan cermat, saya menemukan bahwa teori relativitas Einstein tidak benar. F sama dengan kuadrat MC, dan itu salah. Cheng Wenxin memberitahu Ye Chong, orang ini dulunya adalah seorang ahli, tetapi karena dia terlalu terobsesi dengan penelitian, dia menjadi orang gila. Selain pasien, ada juga sekelompok dokter yang sesekali mengamati dan mencatat sesuatu. Ekspresi mereka serius dan sekaligus sangat waspada, takut orang-orang yang sakit jiwa ini akan melakukan sesuatu yang buruk. Lihat, perilaku orang-orang ini mungkin tampak biasa saja, tetapi setiap detail mengungkapkan kompleksitas dan keunikan hati mereka, kata Cheng Wenxin kepada Ye Chong. Bagaimana? Apakah aula kita penuh dengan suasana kekacauan dan ketertiban? Meskipun perilaku pasiennya aneh, tampaknya begitu alami dan masuk akal di lingkungan ini, Cheng Wenxin terus menghela nafas. Segera, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, "Mengapa aku mengatakan ini padamu? Aku hampir lupa bahwa kamu juga seorang pasien." Ye Chong tidak menjawab. "Ayo pergi, aku akan mengantarmu melewati formalitas," kata Cheng Wenxin, membawa Ye Chong ke lantai 2. Ketika dia hendak naik ke atas, Cheng Wenxin tampak tidak kesal. Dia melanjutkan, dalam adegan yang tampaknya biasa ini, setiap karakter menafsirkan makna dan nilai mereka dengan cara mereka sendiri. Anda harus tahu bahwa keberadaan mereka mengingatkan kita bahwa bahkan di masa-masa tersulit sekalipun, kehangatan dan keuletan dari mereka, sifat manusia masih bisa bersinar. Setelah selesai berbicara, Cheng Wenxin menghela nafas lega seolah-olah dia telah menyelesaikan tugas. Melihat ini, Ye Chong menjadi semakin curiga bahwa Cheng Wenxin ini adalah seorang psikopat sejati. Dalam waktu singkat, Ye Chong berganti pakaian menjadi pasien di rumah sakit jiwa dan mengikuti seorang dokter wanita ke ruang kegiatan. Nama dokter wanita tersebut adalah An Jiayin, yang merupakan kepala dokter Ye Chong. "Ye Chong, kan, jangan khawatir. Selama kamu bekerja sama denganku, aku yakin aku bisa menyembuhkanmu," An Jiayin berkata pada Ye Chong sambil tersenyum.
Ngomong-ngomong, apakah ada pria bernama Da Ping Ting di sini? Ye Chong bertanya. Nama Big Bottle diberitahukan kepada Ye Chong oleh Wang Yao, dan itu adalah nama panggilan dari desainer game tersebut. Seorang Jiayin berpikir sejenak. Botol besar? Belum pernah mendengarnya. Berhentilah berpikir yang tidak masuk akal. Menyembuhkan penyakitmu sendiri adalah hal yang paling penting. An Jiayin membawa Ye Chong ke ruang kegiatan, dan kemudian pergi melakukan aktivitasnya sendiri. Setelah Ye Chong melihat An Jiayin pergi, dia mendatangi seorang pasien berkacamata. Pasiennya sangat tinggi, tetapi sangat kurus. Dia memakai kacamata dan terlihat sangat berpendidikan. Matanya menatap ke langit melalui jendela. Apakah ada sesuatu di langit? Ye Chong bertanya. Apa yang ada di langit, selain langit biru dan awan putih? Menurutku otakmu benar-benar tidak bekerja dengan baik. Ye Chong terdiam. Lalu apa yang kamu lakukan? Aku sedang memikirkan masalah filosofis. Ye Chong tersenyum dan berkata, jadi, Anda seorang filsuf. Tentu saja, Anda bisa memanggil saya Michelangelo Ronaldo. Pria berkacamata itu berkata dengan bangga. Ye Chong bertanya, jadi, apa yang salah dengan pemikiranmu? Biar ku beritahu, dunia kita sebenarnya adalah seekor gajah. Oh, Ye Chong memandang pihak lain dengan rasa ingin tahu. Pria berkacamata melanjutkan, ya, proses kita menjelajahi dunia sebenarnya adalah orang buta menyentuh gajah, dan abstraksi adalah proses yang kita gunakan untuk menstimulasi dunia. Ye Chong tercengang, dan tiba-tiba merasakan apa yang dilakukan pria itu dengan kacamata yang dikatakan sepertinya benar, setidaknya lebih dapat diandalkan daripada Cheng Wenxin. Namun, Ye Chong tidak punya waktu untuk mengobrol dengan pria berkacamata sekarang. Apakah kamu tahu botol besarnya? Ye Chong bertanya. Pria berkacamata itu sedikit marah. Saya sedang mendiskusikan masalah gajah dengan Anda. Tetapi Anda berbicara kepada saya tentang botol besar. Anda jelas tidak menganggap saya serius. Ye Chong tersenyum pahit. Sebelum Ye Chong dapat berbicara, seorang pria keluar dari samping. Abaikan dia hanya orang gila. Pembicaranya juga seorang yang sabar, sedikit gemuk dan sedikit botak. Lalu siapa kamu? Ye Chong bertanya. Pria gendut itu tersenyum dan berkata, nama saya Wan Sitong, Anda bisa menanyakan apa saja di sini. Benarkah? Apakah Anda mengenal saya? Tunggu dulu, sebelum kamu bertanya padaku, kamu harus menjawab pertanyaanku dulu. Jika kamu menjawabnya dengan benar, kamu bisa bertanya padaku. Ye Chong terdiam. Oke, Anda bisa bertanya, izinkan saya bertanya. Mengapa Anda mengatakan bahwa foto terbaru adalah foto tertua? Apakah foto terbaru adalah foto tertua? Ye Chong mengerutkan kening. Apa masalahnya? Bahkan dengan kultivasi Ye Chong yang kuat, dia tidak bisa menebak masalah ini. Kamu tidak masalah, kata Ye Chong. Dia merasa bahwa ini pasti omong kosong yang dibicarakan oleh orang yang sakit jiwa ini. Siapa bilang? Ini pertanyaan bagus. Foto terbaru tentu saja foto tertua. Itu foto tertua di antara semua fotomu. Baru mengacu pada waktu, dan lama mengacu pada usia. Pria berkacamata tiba-tiba berkata. Melihat pria berkacamata itu menjawab pertanyaannya dengan benar. Mata Fatih berbinar, seolah telah menemukan jodoh. Ayo ke sana dan ngobrol. Abaikan anak ini, menurutku dia gila. Kemudian, pria gendut dan pria berkacamata pergi bersama, meninggalkan Ye Chong ke samping. Bersambung.